teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Yohana Mesinmoa dari kelas 12C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi kimia kelas 12 yaitu protein. Pada penjelasan tentang protein ini akan dijelaskan 4 poin utama. Yang pertama adalah struktur protein, yang kedua adalah tata nama protein, yang ketiga sifat dari protein, dan yang keempat adalah penggolongan dari protein. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasannya. Sebelum kita masuk pada penjelasan utama, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari protein itu sendiri. Apa sih protein itu? Protein adalah molekul raksasa gabungan dari beberapa asam amino yang diikat oleh ikatan peptida. Bisa dikatakan bahwa asam amino merupakan komponen penyusun terkecil dari protein. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari protein, sekarang mari kita masuk pada penjelasan poin pertama, yaitu struktur dari protein. Struktur yang pertama adalah struktur primer protein. Struktur primer dapat diartikan sebagai struktur asam amino yang ada dalam protein, atau dalam kata lain, merupakan serangkaian asam aminokas yang nantinya akan menentukan sifat-sifat dasar dari berbagai protein. Nah, contoh dari struktur primer protein ini adalah insulin sapi. Struktur yang kedua adalah struktur sekunder protein. Struktur sekunder protein ini terbentuk dari ikatan hidrogen antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino atau yang biasa disebut dengan R besar. Pada rantai sekunder protein ini terdapat dua rantai, yaitu rantai alpha helix dan rantai beta sheet. Perbedaan utama dari rantai alpha helix dengan rantai beta sheet ini terletak pada ikatan hidrogennya. Ikatan hidrogen pada rantai alpha helix terdapat pada polipeptida yang sama, sementara itu ikatan hidrogen pada rantai beta sheet terletak pada polipeptida yang berbeda. Struktur yang ketiga adalah struktur tersier protein. Struktur tersier protein ini terdiri dari beberapa struktur sekunder, baik alpha helix maupun beta sheet, yang dihubungkan oleh beberapa ikatan seperti ikatan hidrogen, ikatan garam, interaksi hidrofobik, dan juga ikatan disulfida. Rantai tersier protein ini berbentuk 3 dimensi atau 3D, contohnya seperti mioglobin. Struktur yang keempat adalah struktur kuartener protein. Struktur kuartener protein ini terdiri dari beberapa rantai polipeptida yang nantinya akan membentuk suatu molekul yang fungsional. Satu rantai polipeptida disebut juga dengan satu subunit. Terdapat pula protein yang terdiri dari lebih dari satu subunit yang disebut pula sebagai protein oligomer. Contoh dari protein oligomer ini merupakan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah yang memiliki 4 subunit. Sekarang masuk pada poin penjelasan yang kedua, yaitu mengenai tata nama dari protein. Di sini akan dijelaskan lebih rinci mengenai tata nama asam amino karena asam amino merupakan komponen penyusun terkecil dari protein. Nah, sebelum kita masuk pada penamaan atau tata nama dari asam amino itu sendiri, kita harus mengetahui terlebih dahulu bentuk umum dari rantai asam amino. Seperti yang tertera pada video, ini adalah bentuk umum dari rantai asam amino. Rantai asam amino memiliki senter atau pusat yang dinamakan atom karbon alfa. Atom karbon alfa ini menjadi pusat dari rantai asam amino dan akan berikatan dengan 4 gugus lainnya. Yang pertama, atom karbon alfa ini akan berikatan dengan atom hidrogen di satu sisi. Kemudian di sisi lain dia akan berikatan dengan gugus amina yaitu NH2. Di sisi lain dia akan berikatan dengan gugus karboksil atau COOH, dan sisi lain dia akan berikatan dengan R atau gugus samping lainnya. Gugus samping lainnya ini dapat berupa gugus alkil maupun gugus-gugus lainnya. Jika teman-teman perhatikan lebih mendalam, rantai asam amino memiliki gugus karboksil atau COOH. Nah, gugus karboksil atau COOH ini akan menjadi kunci bagi penamaan atau tata nama dari asam amino itu sendiri. Karena rantai asam amino memiliki gugus karboksil atau COOH, maka penamaannya akan mengikuti penamaan asam karboksilat yang juga mengandung gugus fungsi, yaitu gugus karboksil atau COOH. Nah, berikut adalah aturan dari penamaan asam karboksilat yang akan kita gunakan untuk menamai rantai asam amino ini.
Aturan yang pertama adalah rantai induk merupakan rantai terpanjang yang mengandung gugus karboksil. Aturan yang kedua, penamaan rantai induk diberi akhiran OAT dan namanya menyesuaikan jumlah atom karbon, di mana jumlah atom karbon ini dimulai dari 2 atom karbon atau etanoat, dilanjutkan dengan propanoat, butanoat, pentanoat, dan selanjutnya. Aturan yang ketiga, penomoran atom karbon dimulai dari atom karbon yang terdapat pada gugus karboksil, sehingga atom karbon yang terdapat pada gugus karboksil selalu menjadi atom karbon nomor 1. Dan aturan yang keempat yaitu format penamaan bagi rantai asam amino ini diawali dengan kata asam, dilanjutkan dengan nomor cabang, dilanjutkan dengan nama cabang, dan diakhiri dengan rantai induk yang berakhiran OAT. Di sini, seperti yang sudah tertera pada gambar di video, terdapat sebuah rantai asam amino. Sesuai dengan aturan tata nama yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan rantai induk. Sesuai dengan aturan, rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus karboksil, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa rantai induk pada struktur ini adalah seperti yang sudah tertera pada gambar yang ditandai dengan garis warna biru. Kemudian langkah kedua adalah kita akan memberi penomoran pada atom karbon yang terdapat pada rantai induk. Sesuai dengan aturan, penomoran atom karbon dimulai dari atom karbon yang terdapat pada gugus karboksil. Maka penomorannya mengikuti gambar, yaitu atom karbon yang terdapat di gugus karboksil mendapat nomor 1, dilanjutkan di sebelah kirinya nomor 2, dan di sebelah bawahnya nomor 3. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan ada berapa atom karbon yang terdapat pada rantai induk. Dalam rantai induk yang sudah kita tentukan sebelumnya, terdapat 3 atom karbon sehingga nama rantai induknya adalah propanoat. Selanjutnya kita akan menentukan cabang yang ada pada rantai asam amino tersebut. Nah, dalam rantai asam amino tersebut terdapat 1 cabang yaitu gugus amina, yang dimana gugus amina jika menjadi cabang namanya akan menjadi amino. Nah, dari informasi-informasi yang telah kita dapatkan, maka kita sudah bisa menamai rantai asam amino ini. Sesuai dengan format, nama dari rantai asam amino ini adalah asam 2-amino propanoat. Selanjutnya kita masuk pada poin penjelasan yang ketiga, yaitu sifat-sifat dari protein. Di sini terdapat 4 sifat protein. Yang pertama adalah pada umumnya protein tidak dapat larut dalam segala jenis pelarut. Yang kedua adalah protein tidak tahan terhadap suhu tinggi. Sifat yang ketiga yaitu protein terurai berangsur pada hidrolisis enzim. Tahapan-tahapannya adalah pepton terurai menjadi polipeptida, kemudian terurai lagi menjadi dipeptida, dan yang terakhir terurai lagi menjadi asam amino. Kemudian yang keempat adalah protein memiliki MR yang sangat besar. Dan yang terakhir kita masuk pada poin penjelasan yang keempat, yaitu penggolongan protein. Protein digolongkan menjadi 7. Yang pertama adalah enzim. Enzim merupakan protein yang memiliki aktivitas katalisa, atau dalam arti lain, enzim ini berperan sebagai biokatalisator yang dapat mempercepat berbagai reaksi kimia yang ada dalam tubuh. Contoh dari enzim ini adalah lipase, protease, laktase, dan juga enzim-enzim lainnya. Yang kedua adalah hormon. Hormon berfungsi sebagai pengatur aktivitas sel. Hormon bertugas untuk mengkoordinasikan atau mengatur fungsi tubuh tertentu. Di sini saya mengambil 3 contoh dari hormon. Yang pertama adalah hormon insulin. Hormon insulin bertugas untuk mengatur gula darah. Yang kedua adalah oksitosin, yaitu hormon yang membantu kontraksi persalinan. Dan yang ketiga adalah somatropin, yang dimana hormon somatropin ini bertugas untuk membantu pertumbuhan protein dalam sel otot. Penggolongan yang ketiga adalah protein pertahanan. Protein pertahanan dapat mempertahankan organisme dari serangan-serangan dari spesies lain. Protein ini umumnya terdapat dalam darah. Di sini saya mengambil 3 contoh dari protein pertahanan. Yang pertama adalah imunoglobin atau antibodi yang bertugas untuk mengenali spesies asing seperti bakteri dan virus untuk mencegah penyakit berkembang dalam tubuh. Contoh yang kedua adalah fibrinogen dan trombin yang bertugas untuk menggumpalkan darah sehingga akan mempercepat proses penyembuhan. Kemudian contoh yang ketiga adalah risin, di mana risin ini bertugas untuk menangkal racun dari tubuh. Penggolongan yang keempat adalah protein transport. Protein transport bertugas untuk mengikat dan juga membawa molekul serta ion spesifik. Protein transport ada pada plasma darah.
Di sini saya mengambil dua contoh dari protein transport. Yang pertama adalah hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Hemoglobin bertugas untuk mengikat oksigen dalam paru-paru dan kemudian membawanya pada jaringan perifer. Contoh yang kedua adalah lipoprotein, di mana lipoprotein ini bertugas untuk membawa lemak dari hati menuju organ-organ lainnya. Penggolongan yang kelima adalah protein nutrien. Protein nutrien berfungsi sebagai cadangan makanan dan juga nantinya akan disimpan untuk berbagai proses metabolisme dalam tubuh. Di sini saya mengambil 3 contoh dari protein nutrien. Contoh yang pertama adalah protein biji yang terdapat pada jagung, gandum, dan juga beras. Protein biji bertugas untuk pertumbuhan embrio tumbuhan. Kemudian contoh yang kedua adalah ovalbumin, di mana ovalbumin ini merupakan protein yang terdapat pada putih telur dan juga kasein pada susu. Dan yang ketiga adalah ferritin. Ferritin ini bertugas untuk menyimpan zat besi. Penggolongan yang keenam adalah protein struktur. Protein struktur berfungsi untuk memberikan struktur atau bentuk sebagai pelindung dari suatu organisme. Di sini saya mengambil 4 contoh dari protein struktur. Yang pertama adalah kolagen. Kolagen bertugas untuk menyusun urat dan juga tulang rawan. Yang kedua adalah elastin. Elastin merupakan protein struktural yang terdapat pada persendian. Yang ketiga adalah keratin. Keratin bertugas untuk menyusun rambut, kuku, dan juga buku pada burung dan ayam. Yang keempat adalah fibroin. Fibroin merupakan protein struktural yang terdapat pada serat sutra dan juga jaring laba-laba. Dan yang terakhir yaitu penggolongan yang ketujuh adalah kontraktil. Protein kontraktil memberikan kemampuan pada suatu organisme untuk berkonsentrasi, mengubah bentuk, dan juga bergerak. Contoh dari kontraktil ini yang pertama adalah aktin dan miosin. Aktin dan miosin memungkinkan kontraksi otot rangka. Kemudian yang kedua adalah tubulin. Tubulin adalah pembentuk mikrotubul, di mana mikrotubul ini merupakan komponen yang penting untuk menggerakkan sel. Baik teman-teman, sekian saja penjelasan saya pada video kali ini mengenai struktur, tata nama, sifat, dan juga penggolongan protein. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman semua bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas dan juga pemahaman yang lebih mendalam mengenai materi protein. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa pada video-video lainnya. Sampai jumpa!